Hari ini kita bicara tentang bentroknya PKL Pasar Minggu dengan petugas Satpol PP. Banyak orang langsung berkata, sudah jelas mereka melanggar aturan, jadi harus ditertibkan. Tetapi persoalan ini tidak sesingkat itu, dan tidak sesederhana hitam putih antara benar dan salah. PKL Pasar Minggu bukan muncul 1 atau 2 tahun terakhir. Mereka adalah bagian dari ekosistem ekonomi yang sudah berjalan puluhan tahun. Mereka berjualan dari subuh hingga menjelang siang karena karakter pembelinya memang seperti itu. Ibu rumah tangga, pedagang lanjutan, dan masyarakat kecil yang mencari kebutuhan dengan harga wajar. Dan yang harus kita pahami adalah cara mereka berdagang memiliki skema yang sudah terbentuk turun-temurun. Mereka terbiasa berjualan di ruang terbuka. Pola jual beli mereka cepat, fleksibel, dan berbasis interaksi langsung. Jika pemerintah meminta mereka pindah ke dalam pasar modern atau PTM, maka penolakan yang muncul bukan karena mereka tidak mau tertib, tetapi karena model itu tidak sesuai dengan logika ekonomi yang selama ini mereka jalankan. Maka pertanyaannya adalah, apakah pemerintah benar-benar sudah melakukan kajian mendalam sebelum melakukan penertiban? Apakah sudah ada desain penataan yang tidak hanya rapi secara visual, tetapi juga layak secara ekonomi? Karena penataan ruang publik tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang tata kota dan perda, tetapi juga dari sudut pandang kehidupan orang-orang yang menggantungkan nafkahnya di sana. Banyak kota di Indonesia dan dunia sudah menemukan jalan tengah, pasar terbuka subuh, siang dengan penataan zonasi, jam operasional yang jelas, fasilitas sanitasi, dan jalur pedestrian yang aman. Dengan begitu, ruang publik tetap tertib, ekonomi rakyat tetap berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan dengan harga yang sangat terjangkau. Saya tidak membenarkan kekacauan, saya tidak membenarkan kekerasan, tapi saya percaya kota yang baik adalah kota yang lebih dulu mendengar sebelum memaksa. Karena pada akhirnya, penertiban tanpa memahami realitas rakyat bukan penataan. Itu hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Maka pertanyaan yang harus dijawab pemerintah kota bukan sekedar siapa yang salah, tetapi apakah para PKL ini dilihat sebagai beban kota yang harus disingkirkan atau sebagai bagian dari identitas ekonomi Bengkulu yang harus difasilitasi dan ditata dengan layak? Jawaban itulah yang akan menentukan arah kota ini. Apakah ia dibangun bersama rakyat atau hanya di atas rakyat? Saya Rio Kajut dan ini Suara Rafflesia, media nurani Bengkulu yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.